min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Para hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita logikakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha dalam waktu sekejap saja, apakah itu mungkin? Para hadirin, apakah itu mungkin? Ketika logika mengatakan tidak mungkin, itu sangat sulit diterima oleh logika. Karena di balik itu semua ada kuasa Allah yang tak mungkin mustahil baginya. Saya akan memberikan contoh yang sangat kecil seperti ruang lingkup kehidupan kita. Ada seekor semut dari sini ke kota Surabaya menempuh waktu 2 jam. Apakah mungkin? Tidak, itu tidak mungkin terjadi menurut pikiran. Tapi ketika kita mengkaji, semut itu ikut pada baju saya, dan saya pergi ke kota Surabaya dalam waktu 2 jam, sehingga semut tersebut ada di kota Surabaya dalam waktu 2 jam juga. Mungkin kan para hadirin? Begitu pula dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW, yang tak ada yang tak mungkin di dunia ini. Para hadirin yang dirahmati Allah, perjalanan Nabi Muhammad SAW bukanlah hanya untuk jalan-jalan semata, bukan untuk traveling semata, bukan untuk suka-suka, apalagi foya-foya, melainkan itu semua untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena buktinya dapat kita rasakan bersama, yakni dengan adanya sholat yang 5 waktu saja. Para hadirin yang dirahmati Allah, jika kita mengingat perintah yang pertama kali adalah sholat 50 rakaat, dan apakah kita mampu sebagai umat Nabi Muhammad dalam waktu sehari semalam sebanyak 50 kali? Itu tidak mungkin. Dan Rasulullah SAW melakukan negosiasi kepada Allah agar menurunkan, agar mengurangi banyaknya sholat tersebut. Hal itu menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Akan tetapi ketika kita dikasihani, ketika kita sudah disayangi oleh Rasulullah, kita malah tidak tahu diri. Kita sering melalaikan sholat, kita sering mengakhirkan waktu sholat, bahkan masih banyak orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para hadirin yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang indah, sampai hal yang sangat kecil pun diatur dalam Islam. Saya ingin bertanya, mengapa sholat yang jumlahnya 17 rakaat itu tidak dilakukan dalam satu waktu saja? Mengapa harus dibagi menjadi 5 waktu? Karena tujuannya adalah menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang selalu mengingat kepada Tuhannya dan menjadikan pribadi yang lebih disiplin. Para hadirin yang dirahmati Allah, dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad di sini ada 3 hal yang perlu kita ingat dan kita amalkan. Yang pertama,
adalah kita harus mengimani, kita harus percaya bahwa kuasa Allah yang semua pasti akan terjadi, semua tidak ada yang mustahil meskipun itu sulit diterima oleh logika. Dan yang kedua adalah bentuk kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Dan yang ketiga adalah perintah sholat ketika kita melaksanakannya akan berbuah manfaat dan melahirkan rasa taat kita semua. Para hadirin yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan menjadi umat yang selalu dirindukan oleh beliau.